صل على نبينا صل على محمد. Salah satu keberatan yang kerap disampaikan oleh beberapa kalangan tertentu terhadap pendiri Ahmadiyah adalah, menurut mereka, pendiri Ahmadiyah telah ingkar janji, yang mana beliau pernah mengatakan bahwa dirinya akan menyusun 50 jilid buku Barahin Ahmadiyah. Namun faktanya hanya 5 jilid saja yang disusun. Dalam menjawab keberatan ini, hendaknya diketahui terlebih dahulu latar belakang penyusunan buku Barahin Ahmadiyah. Buku ini ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai akibat dari begitu banyaknya tuduhan dan serangan yang keji kepada agama Islam dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya saat itu tidak ada satu orang pun yang menjawab tuduhan dan serangan tersebut, sehingga beliau merasa wajib untuk berjihad melakukan jawaban dan klarifikasi atasnya. Begitu banyak tuduhan dan serangan yang beliau kumpulkan sebelum proses penyusunan buku Barahin Ahmadiyah dimulai, sehingga beliau merasa bahwa untuk menjawab tuduhan sebanyak itu diperlukan 50 jilid, dan beliau menyatakan siap untuk hal itu. Namun rupanya, ketika beliau baru menyusun 5 jilid saja, beliau merasa bahwa semua tuduhan dan serangan itu sudah terjawab, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk menulis 80 buku baru dengan tema-tema yang berbeda. Artinya, sebetulnya beliau sangat mampu menulis 50 jilid buku Barahin Ahmadiyah. Namun, karena dirasa sudah cukup menjawab tuduhan yang ada, maka beliau mengarahkan perhatiannya untuk menulis buku dengan tema yang lain, dan terbukti jauh lebih banyak jumlahnya hingga 80 judul baru. Dan faktanya, dengan kehadiran 5 jilid buku Barahin Ahmadiyah, umat Islam di India saat itu, khususnya para ulama, memberikan apresiasi yang luar biasa. Banyak sekali pujian dan dukungan yang beliau raih saat itu. Bahkan para ulama India menegaskan bahwa hanya dengan 1 jilid saja sudah berhasil menjawab sebegitu banyak tuduhan dan serangan yang dialamatkan terhadap agama Islam. Terlebih dengan kehadiran 5 jilid, maka kemenangan dalil agama Islam menjadi semakin bersinar atas agama-agama lainnya. Salah satu bukti tertulis dari pujian dan dukungan ulama Islam India saat itu adalah berasal dari Maulwi Muhammad Hussain Batalwi, seorang ulama besar India dari kalangan ahli hadis. Beliau menulis, "Menurut pendapat kami, pada zaman ini dan sesuai kondisi yang berlaku, kitab Barahin Ahmadiyah ini adalah kitab yang sedemikian rupa, hingga saat ini tidak ada bandingannya dalam agama Islam, dan tidak pula di masa yang akan datang. Penulisnya pun dalam hal berjuang demi Islam, baik dari segi harta, jiwa, tulisan, maupun lisan, sangat teguh dan kukuh pada langkah-langkahnya. Sehingga sangat sedikit ditemukan contoh yang seperti beliau, walau dari kalangan umat Islam terdahulu sekalipun. Jika kata-kata kami ini dianggap sebagai basa-basi yang lumrah pada bangsa Asia dan suka melebih-lebihkan, maka tunjukkanlah kepada kami sekurang-kurangnya sebuah kitab yang kehebatannya menandingi seluruh golongan penentang Islam, khususnya golongan Arya Samaj dan Brahmo Samaj. Dan cobalah tunjukkan 2 atau 3 orang pembela Islam semacamnya yang berkenan bersusah payah dalam membela Islam
dengan harta benda, nyawa, pena, lisan, dan waktu. Dan dalam perlawanannya terhadap kalangan yang memusuhi Islam dan kepada mereka yang tidak percaya kepada ilham, ia, Mirza Ghulam Ahmad, dengan jantannya mengajukan tantangan bahwa barang siapa yang meragukan adanya ilham, baiklah datang kepadanya untuk mengalami serta menyaksikannya sendiri, dan menyuruh juga kaum lain mencicipi pengalaman dan kesaksian itu. Pujian dan dukungan lainnya juga datang dari seorang tokoh sufi terkenal di India yang berasal dari kota Ludhiana. Beliau bernama Hazrat Sufi Ahmad Jan. Beliau bahkan menuliskan pujiannya secara terbuka dalam selebaran yang berjudul Ishtihar Wajibul Izhar. Beliau menulis, "Di abad ke-14 ini telah berkecamuk sebuah taufan kebobrokan dalam setiap agama. Seperti yang dikatakan orang-orang kafir baru banyak bermunculan, dan orang-orang Islam baru pun banyak bermunculan. Sehingga tidak diragukan lagi diperlukan sebuah buku dan seorang mujaddid seperti Barahin Ahmadiyah serta penulisnya Maulana Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Beliau dengan berbagai cara siap untuk membuktikan dakwah Islam atas para penentang. Beliau bukanlah berasal dari kalangan ulama maupun cendekiawan umum, melainkan secara khusus datang untuk tugas ini sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang penerima ilham dan yang bercakap-cakap dengan Allah. Sang penulis adalah mujaddid, mujtahid, muhaddas bagi abad ke-14 ini, dan merupakan seorang yang kamil dari kalangan umat Islam ini. Hadis Nabawi ini pun mendukung beliau. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Wahai para penelaah, dengan niat yang benar serta dengan semangat kebenaran yang sempurna, maka saya menyampaikan hal ini, bahwa tidak diragukan lagi bahwasanya Mirza Sahib adalah mujaddid era ini. Beliau merupakan pedoman bagi para pencari jalan kebenaran, matahari bagi orang-orang yang berhati batu, penunjuk jalan bagi orang-orang yang sesat, pedang nyata bagi para pengingkar Islam, hujah sempurna bagi para pendengki. Yakinilah bahwa tidak akan datang lagi masa yang seperti ini. Ketahuilah bahwa masa ujian telah tiba dan hujjah ilahi telah tegak. Dan bagaikan matahari jagat raya telah diutus seorang hadi kamil, pemberi petunjuk yang sempurna, supaya ia menganugerahkan nur kepada orang-orang yang benar dan mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kesesatan, serta akan menghujat para pendusta. Demikian gegap gempita reaksi umat Islam kala itu, sehingga begitu banyak dari berbagai kalangan umat Islam yang memohon baiat ke tangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam untuk menjadi pengikut setia beliau. Namun beliau menolaknya karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baru beberapa tahun kemudian, setelah perintah baiat turun dari Allah Ta'ala, maka beliau menerima permintaan baiat dari banyak orang.